Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi setelah kemarin kita menyelesaikan perkuliahan di semester ganjil. Hari ini kita ketemu di semester baru, di semester genap 2020-2021. Kebetulan hari ini juga merupakan pertemuan pertama. Nah, kali ini kita ketemu di mata kuliahnya, mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, mata kuliah ini SKS-nya ada 3 SKS. Nah, seperti biasa di setiap pertemuan pertama di awal semester itu biasanya Bapak kembali mengingatkan mengenai peraturan perkuliahan, karena ini semester berapa? Semester 4 nih. Kemarin sudah ketemu di semester 3 ya. Sebenarnya untuk review peraturan perkuliahan ini mengingatkan saja, karena kemarin sudah libur cukup lama. Sebenarnya untuk peraturan tidak terlalu banyak perubahan nih. Banyak perubahan dan sama dengan semester kemarin. Kebetulan juga kelas ini ketemu dengan Bapak di semester 3 kemarin, ya kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian karena memang kita kondisi masih dalam masa pandemi COVID ini, dari pemerintah belum ada arahan untuk kita melaksanakan perkuliahan secara offline. Jadi untuk semester ini kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Makanya kemudian untuk peraturan perkuliahan karena online ini, sebenarnya perkuliahan secara offline dan online itu hampir sama, online dengan offline itu hampir sama kan. Nah, baik untuk sistem penilaian tetap sama, jadi kita ada 4 komponennya itu, ada absensi, kemudian tugas, kemudian ada UTS dan ada UAS. Nah, mungkin di semester kemarin Bapak temukan ada beberapa yang absennya malah nggak ada ya, karena kita menggunakan classroom. Udah Bapak kasih waktu untuk kehadirannya itu, mengisi kehadiran, tapi masih ada beberapa itu kemarin yang Bapak temukan itu absennya nggak ada. Nah, mungkin di semesternya harus diperbaiki. Dan untuk yang lain-lainnya tugas itu dikerjakan sebaik-baiknya. Itu juga untuk sebagai persiapan untuk melaksanakan ujian ya. Karena nanti yang dari ujiannya itu kita ya sesuai dengan tugas-tugas yang sudah diberikan itu, untuk silakan nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, nah untuk mata kuliah kita ketemunya di mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, teori bahasa dan otomata. Nah, hari ini kita belum masuk materi secara detail, tapi Bapak sampaikan sedikit mengenai pengantar dulu ya. Pengantar mengapa kita mempelajari mata kuliah ini, teori bahasa otomata ini. Nah, kemudian nanti ya kalau kita lihat dari nama mata kuliah itu teori, teori bahasa dan otomata. Jadi memang mata kuliah ini adalah mata kuliah teori ya. Kemudian juga nanti ada bahasa di situ, kaitannya dengan apa ya. Jadi kalau kita balik ke ilmu komputer, nah ilmu komputer itu ada 2 komponen utama. Yang pertama itu ada model dan gagasan komputasi, kemudian komponen yang berikutnya itu adalah teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi meliputi hardware dan software. Nah, teori bahasa otomata itu merupakan bagian dari komponen yang pertama. Jadi merupakan pemodelan atau gagasan komputasi. Nah, di sini kita mengenal istilah bahasa, ya, definisinya, kemudian ada otomata.
Bahasa itu adalah teori yang mempelajari kaidah atau aturan pembentukan sebuah bahasa pemrograman. Nah, setelah mengetahuinya, bahasa pemrograman tersebut dapat digunakan. Jadi di sini yang kita bahas adalah bahasa terkait dengan bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman bukan mempelajari bahasa seperti pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kaitannya dengan bahasa pemrograman. Kemudian juga nanti ada otomata. Nah, otomata ini adalah model dari suatu sistem. Secara definisi itu otomata diartikan bisa sebagai a robot atau one that behaves in automatic or mechanical fashion. Nah, jadi sesuatu yang berlaku atau berperilaku secara mekanik atau secara otomatis. Nah, jadi di sini bisa dikatakan sebagai mesin. Otomata itu adalah mesin, tapi dia mesin yang abstrak. Nah, itu kalau di dunia matematika, otomatanya adalah teori mesin abstrak, mesin sekuensial yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Atau diskrit ini kaitannya dengan bilangan bulat. Nah, jadi otomata ini mesin, tapi mesin abstrak. Untuk fungsinya adalah memproses, ada input, kemudian diproses, kemudian menghasilkan output. Nah, yang diproses di sini adalah terkait dengan bahasa. Bahasanya adalah bahasa pemrograman. Jadi yang kita pelajari di sini adalah teori bahasa, tapi kaitannya dengan pembentukan sebuah bahasa pemrograman. Di aturan atau kaidahnya seperti apa. Nah, jadi mungkin masih ingat ya, kalau di bahasa pemrograman itu secara umum itu ada 3 tingkatan bahasa pemrograman itu. Ada bahasa tingkat rendah, kemudian ada bahasa tingkat menengah, dan ada bahasa tingkat tinggi. Nah, itu ya. Bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa mesin. Dalam hal ini adalah komputer. Nah, kemudian bahasa tingkat menengah ini ada bahasa assembly. Nah, kemudian bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk biasanya untuk menulis program. Jadi ketika programmer itu merancang sebuah program, itu bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya bahasa Java, PHP, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana peran daripada teori bahasa otomata ini? Nah, tadi ada tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa ada 3 itu secara umum, mungkin ada tingkatan yang lainnya, tapi secara umum ada 3. Komputer itu menggunakan bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Biasanya menggunakan bilangan biner 0101. Nah, sedangkan programmer tadi membuat program itu menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, program yang disusun atau dibuat oleh programmer itu akan dijalankan oleh mesin. Nah, terdapat kesenjangan di situ, artinya ada perbedaan bahasa yang digunakan antara mesin dengan bahasa manusia. Nah, sebagai programmer yang membuat program, karena mesin itu adalah kalau saat ini komputer itu adalah mesin yang hanya bisa menjalankan hanya bisa beroperasi sesuai dengan program atau instruksi yang diberikan oleh manusia. Jadi manusia memberikan instruksi berupa program, nah, kemudian menggunakan bahasa-bahasa tingkat tinggi, bahasa manusia, bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, sedangkan mesin mengertinya hanya bahasa mesin, bahasa tingkat rendah. Karena kenapa dikatakan tingkat rendah? Karena memang sangat jauh dengan bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Nah, di pertengahan tadi ada bahasa assembly, ada bahasa rakitan, istilahnya menggunakan kode tertentu.
Tapi kalau bahasa mesin itu menggunakan bilangan biner 0101. Nah, jadi terdapat perbedaan bahasa yang digunakan antara mesin dengan bahasa manusia yang membuat program untuk dijalankan oleh mesin tadi. Nah, seperti itu. Analoginya, misalkan ada dua orang dari daerah yang berbeda itu mau berkomunikasi. Nah, gimana caranya? Masing-masing tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh masing-masing. Misalkan ada orang Batak ketemu dengan orang Bangka. Nah, orang Bangka hanya mengerti bahasa Bangka, kemudian orang Batak hanya mengerti bahasa Batak. Gimana antara orang Bangka dengan orang Batak ini tadi mau berkomunikasi? Nah, maka diperlukanlah yang namanya penterjemah. Penterjemah itu mengerti bahasa Bangka, juga mengerti bahasa Batak. Jadi ketika orang Batak bicara, kemudian diterjemahkan oleh oleh penterjemah tadi menjadi bahasa Bangka, sehingga orang Bangka bisa mengerti apa yang dikomunikasikan oleh orang Batak. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, di komputer juga tadi terdapat perbedaan bahasa tadi. Perbedaan bahasa yang digunakan antara programmer itu yang membuat program untuk dijalankan oleh mesin dalam hal ini komputer, itu bahasa yang digunakan berbeda. Maka kemudian diperlukan sebuah penterjemah. Nah, kalau di komputer kita mengenal ada yang namanya kompilator. Nah, kompilator inilah yang bertugas untuk menerjemahkan bahasa tingkat tinggi tadi kemudian menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin. Nah, teori bahasa otomata itu adalah perannya itu dalam proses pembentukan kompilator tadi. Jadi kompilator ini dia tugasnya adalah menerjemahkan bahasa antara bahasa, misalnya ada bahasa sumber nanti kemudian diterjemahkan menjadi bahasa tujuannya. Nah, dalam hal ini adalah bahasa tingkat tinggi supaya dimengerti oleh bahasa oleh mesin, oleh komputer, diterjemahkan menjadi bahasa tingkat rendah. Nah, seperti itu. Jadi analoginya seperti itu. Nah, untuk perancangan kompilator ini, disinilah peran daripada teori bahasa dan otomata. Nah, karena nanti ketika proses kompilasi itu ada beberapa tahapan yang terjadi, yaitu ada tahapan analisis, kemudian nanti ada tahapan sintesisnya. Nah, proses analisisnya itu adalah menganalisa bahasa tadi. Ada istilahnya nanti ada analisa leksikal, kemudian ada analisa sintak, kemudian ada analisa semantik. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk merancang kompilator itulah peran daripada bahasa otomata itu, karena setiap bahasa nanti punya aturan-aturan. Nah, proses penerjemahan itu nanti seperti apa proses penerjemahannya itu supaya bahasa tingkat tinggi tadi bisa dimengerti oleh bahasa mesin. Ada analisa bagaimana secara sintaknya, ya. Jadi nanti akan dikelompokkan yang mana merupakan statement dan lain sebagainya. Kemudian secara susunannya, ya. Sintak tadi susunan, ya. Nah, secara leksikalnya tadi yang statement dipisah-pisahkan, ya, dikelompokkan. Nah, itu yang mana yang merupakan keywordnya, ya. Nah, secara sintak kemudian nanti diperiksa lagi apakah sudah benar susunannya. Itu analoginya kalau di bahasa sehari-hari itu ya ada ketika kita susunan bahasa sehari-hari ada predikatnya, ada objeknya, ada subjeknya. Nah, seperti itu susunannya sudah benar atau tidak. Nah, seperti itu nanti dianalisa kemudian secara semantiknya. Ya, maknanya sudah benar atau tidak. Susunannya sudah benar, belum tentu maknanya sesuai. Nah, analoginya tidak sama persis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi tetap ada kaitannya. Nah, kemudian setiap bahasa itu adalah
punya aturan atau tata bahasanya, grammarnya. Nah, kalau di bahasa otomata ini yang kita bahas itu adalah bahasa formal istilahnya. Jadi bahasa formal kaitannya dengan perancangan kompilator tadi untuk penerjemah. Nah, tata bahasa di bahasa otomata itu grammarnya yaitu adalah aturan yang diberikan pada proses pengenalan dan pembangkitan kalimat. Nah, jadi kalau di bahasa kita kumpulan kalimat itu kumpulan simbol jadi kata, kemudian kata jadi kalimat itulah membentuk bahasa. Nah, di sini juga ada aturan atau tata bahasanya. Nah, jadi untuk membangkitkan kalimat, kalau di bahasa otomata itu definisi formal daripada grammar ini adalah kumpulan dari himpunan variabel. Jadi simbol terminal, simbol non terminal, dan simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, nanti untuk membentuk bahasa itu ada aturan produksi namanya. Oke. Nah, secara definisi tata bahasa atau grammar di bahasa otomata itu didefinisikan dalam bentuk 4 tuple seperti ini. Dan grammar itu adalah terdiri dari himpunan simbol terminal, variabel terminal, kemudian himpunan simbol non terminal, kemudian yang masih bisa diturunkan ada simbol awal nanti merupakan bagian daripada simbol non terminal, kemudian ada aturan produksi, himpunan aturan produksi. Nah, ini tata bahasa di bahasa otomata untuk membangkitkan sebuah kalimat ya, dalam bahasa otomata. Jadi kita mengenal istilah simbol-simbol di sini. Nah, nanti kalian cari apa pengertian daripada simbol itu. Jadi simbol itu adalah entitas abstrak, nah, abstrak yang tidak ada aturan formalnya, tapi disepakati. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan kita menyatakan simbol huruf A itu seperti apa. Nah, okay. Tidak ada definisi formal A itu, tapi kita menyepakati kalau bentuknya seperti ini, itu adalah A. Nah, okay. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada orang buat huruf A itu yang seperti ini A juga. Ada juga yang buatnya seperti ini A juga. Ada yang buat seperti ini A juga. Nah, jadi untuk ini adalah simbol huruf A. Nah, simbol itu entitas abstrak, tidak ada definisi formalnya, tapi kita sepakati. Nah, itu bahwa ini A, ini juga A, ini juga. Tidak ada formal A itu harus segitiga, itu seperti ini. Nah, itu yang maksud dengan simbol. Jadi kita ketemu di sini simbol, tapi di sini ada simbol non terminal, kemudian ada simbol non terminal. Oke, nah kesepakatannya adalah simbol terminal itu menggunakan huruf kecil, kemudian karakter khusus, bisa juga dengan string yang dicetak tebal seperti ini. Kemudian ada simbol non terminal itu biasanya menggunakan huruf kapital atau string yang dicetak miring. Nah, di sini kita mengenal istilah string juga ya. Gabungan dari himpunan simbol terminal dan non terminal dinamakan vocabulary. Nah, alpha, beta, ya. Simbolnya seperti itu. Kemudian kalau sederhananya vocabulary itu ada sama dengan string. Jadi kita menggunakan string itu gabungan dari beberapa simbol-simbol. Nah, tapi disimbolkan sebagai alpha itu berarti adalah gabungan simbol-simbol atau vocabulary. Jadi kalau di bahasa sehari-hari itu ada yang namanya kosakata. Nah, jadi ini bedanya bahasa otomata itu bahasa formal. Yang kita bahas adalah bahasa formal. Bahasa formal itu dia ada aturan seperti ini. Kemudian dari aturan inilah dibangkitkan atau dibentuk bahasanya. Nah, beda dengan bahasa sehari-hari. Kalau bahasa sehari-hari itu bahasa non formal. Nah, biasanya bahasanya sudah berkembang di masyarakat, kemudian baru aturannya dibakukan, ya, diformalkan. Nah, seperti itu. Beda dengan bahasa non formal itu dengan bahasa formal. Kalau bahasa formal ini aturannya ini ditentukan terlebih dahulu, kemudian dari aturan inilah kemudian dibentuk bahasa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita mengenal istilah-istilah atau terminologi dalam grammar. Terkait dengan grammar, tata bahasa dalam bahasa otomatanya ada panjang string.
jumlah simbol terminal dan non terminal dalam string, notasinya pakai garis tegak seperti ini. Nah, misalkan kita punya string X itu sama dengan ABC, maka panjangnya itu adalah, ada berapa banyak simbol yang ada di dalam string. Nah, ada 3, 1, 2, 3, maka panjangnya adalah 3. Kemudian ada juga string kosong. String kosong itu dilambangkan dengan empty seperti ini. Panjangnya itu adalah 0. Nah, jadi nggak ada stringnya. Itu tetap dikatakan string, tapi dia string kosong. Kemudian nanti kita menggunakan istilah derivasi. Nah, derivasinya proses penurunan dari pada simbol. Oke. Notasinya menggunakan tanda panah. Ini contoh S menghasilkan AB, maka kita bacanya seperti ini, atau S menurunkan AB. Nah, kemudian sebuah aturan produksi dapat dipendekkan menggunakan notasi garis tegak seperti ini. Contoh misalkan ada aturan produksi ini dan ini, maka kita bisa tulis, karena E menghasilkan T juga E menghasilkan T plus E, maka E itu menghasilkan T, atau dari sini E. Nah, seperti itu. Jika terdapat notasi seperti E ini, artinya simbol sebelah kiri tanda tersebut merupakan bagian dari simbol sebelah kanan. Ya. Nah, ingat dari himpunan. Jadi S merupakan bagian daripada N. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini contoh aturan produksi. Contoh aturan produksi. Nah, ini ada contoh, ada aturan produksi. Bagaimana bahasa yang dihasilkan oleh ini contoh grammar ya, contoh grammar seperti ini. Nah, kira-kira bahasa yang dihasilkan oleh grammar ini adalah seperti apa? Jadi dia simbol terminalnya terdiri dari satu, yaitu A saja, kemudian ada non terminalnya S, simbol awalnya itu S, kemudian aturan produksinya adalah seperti ini. Nah, gimana bahasa yang dihasilkan oleh grammar ini? Nah, prosesnya kita turunkan. Kita menurunkan bahasa itu sesuai dengan aturan produksinya. Ini tadi. Nah, kita selalu mulai dari simbol awal. Simbol awal S. S ini ada dua, bisa menghasilkan AS, bisa menghasilkan A. Nah, kita bisa pilih salah satu. Jadi kalau kita turunkan S menghasilkan A, maka kita berhenti di sini. Nah, jadi proses penurunan itu akan berhenti ketika semua yang di sebelah kanan ini itu semuanya terminal. Nah, ini terminal. Kalau dia ada non terminalnya, maka itu bisa kita turunkan lagi sampai seterusnya. Jadi kalau dia sudah sampai terminal semuanya, maka proses penurunannya bisa dihentikan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama S menghasilkan A, ini sudah sampai terminal, maka kita bisa berhenti. Dapatlah kita salah satu bahasanya itu adalah A. Nah, kemudian kalau kita misalkan turunkan A itu jadi S itu jadi A kecil tapi jadi AS, maka AS ini masih bisa kita turunkan. S-nya maka jadi A, maka kita gantikan S jadi A, dapatlah kita AA. AA. Ini stringnya AA. Kemudian kalau misalkan S ini nggak kita turunkan langsung jadi A tapi jadi AS, maka ini masih bisa kita turunkan lagi, S-nya menjadi A di sini. Nah, maka kita dapatlah A sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita teruskan, maka nanti A-nya ini, misalkan di sini AS,
S ini kita rubah jangan jadi A, tapi jadi AS. Nah, maka dari sini jadi AS, jadi AAS diturunkan, jadi A-nya ada 3 kali. Nah, AS. Ini masih bisa kita turunkan lagi. Jadinya A-nya ada 4 kali. 2, 3, 4. Dan seterusnya, kalau kita lihat polanya, itu akan terus bertambah A-nya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka itu bisa kita singkat. Jadi bahasa berdasarkan kali ini language-nya, berdasarkan grammar tadi, itu adalah bahasanya itu yang bisa dibangkitkan oleh aturan produksi ini adalah bentuknya A pangkat N, di mana N-nya itu mulai dari 1. Oke. Jadi A pangkat N itu A diulang sebanyak N kali. Kalau kita lihat polanya akan seperti ini. Nanti nambah lagi A-nya jadi 5, A-nya 6, dan seterusnya. Nah, itulah bahasa yang dibentuk. Jadi ini agak memang beda ya dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, ini kaitannya nanti dengan proses penerjemahan bahasa tadi. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah kalimat yang bagian daripada bahasa-bahasa. Oke, nah ini contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang berikutnya. Terminalnya ada 2. Nah, jadi kalau terminal itu istilahnya, ya kalau di bahasa sehari-hari itu ada terminal bis, tempat pemberhentian ya. Dan ketika kita sudah nyampe terminal, artinya kita bisa berhenti. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau tadi cuma 1, ini ada 2, A dengan B, kemudian terminalnya S, simbol awalnya S. Nah, aturan produksinya seperti ini. S menghasilkan A, S, B, kemudian S juga menghasilkan MT. Nah, kira-kira bahasa yang dihasilkan oleh grammar ini seperti apa? Nah, kita proses penurunan. Pertama, S bisa menghasilkan MT. Seperti ini. Nah, dapat kita 1, itu MT. Kemudian kalau kita turunkan jadi ASB, maka S itu bisa kita gantikan jadi MT, jadinya AB. Nah, kalau MT ini dia diapit oleh simbol yang lain, ya bisa dihilangkan. Tapi kalau dia sendiri, dia ditulis ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan S-nya nggak kita jadikan MT, tapi kita jadikan ASB lagi, maka jadinya hanya 2 kali, kemudian jadinya. Nah, di sini ada MT di tengahnya. AA, B, B. Kalau kita teruskan lagi, nanti A-nya 3 kali, AA 3 kali, kemudian B-nya 3 kali, dan seterusnya seperti itu. Nah, maka bahasa yang dihasilkan oleh grammar ini sesuai dengan aturan produksi yang ada, maka bisa kita tulis jadi electron language-nya dengan grammar tadi A pangkat N, kemudian B pangkat N, dimana N-nya dimulai dari 0. Gitu. Jadi kalau 0 semua, hanya pangkat 0, B pangkat 0, dia empty. Nah, yang ini. Jadi kemudian ketika 1, AB, pangkatnya 2, AA, BB, pangkatnya 3, ada kali B, 3 kali. Nah, kira-kira seperti itu proses penurunan sebuah bahasa. Nah, kemudian terkait dengan bahasa otomata ini ada tingkatan bahasa, hierarki. Ini ada namanya hierarki Chomsky, sesuai dengan nama yang menemukan, Noam Chomsky pada tahun 1959. Dibagi bahasa otomata ini menjadi 4 tingkat. Nah, itu sesuai dengan jenis grammarnya. Ya. Ada yang namanya UG, ya. Kemudian level 0 itu, kemudian ada CSG, Context Sensitive Grammar level 1, Context Free Grammar level 2,
regular grammar level 3. Nah, yang dicetak merah ini tidak akan dibahas di sini, walaupun bahasan untuk grammar tersebut dibahas di tempat lainnya. Oke, jadi kalau Noam Chomsky dia 4 level ini. Nah, kemudian bagaimana batasan-batasan untuk masing-masing aturan produksi di tingkatan bahasa ini. Kalau RG seperti apa? Nah, sebelah kirinya, jadi secara umum itu kalau aturan produksi alfa menghasilkan beta. Nah, alfanya seperti apa yang sebelah kirinya? Nah, kalau RG berupa sebuah simbol non-terminal. Sebelah kanannya maksimal memiliki sebuah simbol non-terminal yang terletak di posisi terkiri atau terkanan. Kalau CFG hanya simbol non-terminal, betanya tidak ada batasan. CSG panjang A lebih kecil atau sama dengan panjang B. Nah, kecuali jika alfa merupakan simbol non-terminal dan B merupakan string kosong, serta simbol non-terminal tersebut tidak muncul di ruas kanan aturan produksi. Misalkan S menghasilkan empty. Nah, sedangkan UG itu tidak ada batasan. Nah, jadi berdasarkan ini kita bisa mengidentifikasi seperti apa aturan produksi untuk masing-masing bahasa tadi. RG ini termasuk RG ya, CMG ya, CSG ya, UG ya. Nah, jadi bisa dianalisa. Oh, kalau yang ini hanya UG saja. Nah, ini CMG, JB itu CSG dan UG dan seterusnya. Oke. Nah, kesimpulan hierarki Chomsky, jadi RG itu yang paling dalam kalau kita buat diagram pennya seperti UG itu yang luas ya. Yang paling luas di dalam UG itu ada CSG, ada CFG dan RG. Nah, seperti itu. Kemudian nah, pada contoh soal tadi ada aturan produksi AD menghasilkan di A. Bagaimana cara menentukan aturan produksi tersebut? Nah, untuk mengatasi masalah aturan produksi harus kirinya merupakan campuran simbol terminal dan terminal, ada konvensi seperti ini. Nah, itu ya. Simbol non-terminal akan mendominasi simbol terminal tanpa memperhatikan perbandingan antara kedua simbol pada ruas kiri tersebut. Jadi misalnya terdapat string A, B, AD, maka terdapat dua kemungkinan solusi. C dianggap sebagai simbol tunggal yang dapat diturunkan, atau menganggap AD itu sebagai simbol majemuk yang dapat diturunkan. Maka solusinya untuk yang pertanyaan ini tadi itu bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti ketika mau diturunkan lagi sesuai dengan aturan produksi yang ada di soalnya ya. Oke. Ini agak ya bisa dibilang aneh ya. Seperti ini kira-kira menurunkan aturan produksinya. Oke. Nah, kemudian tadi kita lihat ada yang tidak ada batasan level 0. Okay. Level 0 itu tidak ada batasan. Nah, tapi tetap yang namanya pembuatan aturan produksi itu ada ketentuan seperti ini. Atau walaupun tidak ada batasan, yang bukan berarti bebas-bebasnya, ada aturan produksi yang dikatakan yang ilegal. Nah, seperti apa? Kalau dia ruas kirinya itu harus, jadi ruas kiri aturan produksi itu harus nomor setidak-tidaknya satu simbol terminal. Nah, jadi kalau dia cuma terminal itu ilegal, tidak boleh. Kemudian ruas kiri aturan produksi tidak boleh membuat empty, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi walaupun ada di hierarki Chomsky level 0 itu tidak ada batasan, tetap yang namanya sebuah aturan produksi itu ada ketentuan seperti ini. Jadi bukan tidak ada batasan artinya bebas sebebas-bebasnya, tetap ada aturan seperti ini yang harus dipenuhi. Itu kalau tidak dipenuhi itu dikatakan aturan produksi yang ilegal. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.